Update pembunuh ibu dan anak di Subang terbaru. Yosef rombak besar-besaran yayasan. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Dampak dari terjadinya kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, dengan korban Yuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu, Yayasan Bina Prestasi Nasional yang didirikan Yosef kini terbengkalai. Kabar terbaru, Yosef yang kini menjadi salah satu saksi utama kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, dengan korban istri dan anaknya itu, mulai bergerak membenahi yayasan. Dikabarkan, Yosef sebagai pendiri Yayasan Bina Prestasi Nasional akan melakukan perombakan besar-besaran, termasuk mengganti kepala sekolah SMK dan ketua yayasan yang dipegang Yoris. Kuasa hukum Yosef dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Rohman Hidayat, dalam wawancara dengan tim Desjabar.com, Kamis tanggal 11 November tahun 2021 mengatakan bahwa kliennya mulai bergerak untuk membenahi yayasan. Seperti diketahui, Yayasan Bina Prestasi Nasional yang menaungi lembaga pendidikan, didirikan tanggal 7 Juli tahun 2008. Dengan kepengurusan Yosef sebagai pendiri yayasan, Yoris ketua yayasan, Tuti Suhartini bendahara, dan Amalia Mustikaratu atau Amel, sebagai sekretaris yayasan. Menurut Rohman, semenjak kejadian kasus pembunuh ibu dan anak di Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, praktis hampir 3 bulan operasional Yayasan Bina Prestasi Nasional terbengkalai. Yoris sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional beralasan ingin fokus dulu dengan perkara kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amel. Perombakan besar-besaran yayasan. Menurut Rohman, banyak pihak yang menganjurkan kepada Yosef sebagai pendiri Yayasan Bina Prestasi Nasional untuk segera beroperasi kembali. Untuk itulah, Yosef menelepon pihak kepolisian di Polres Subang meminta izin mengambil dokumen yayasan yang ada di rumah TKP Ciseti. Pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 itulah polisi dan Mulyana masuk ke rumah TKP selain membawa kucing milik almarhum Amel, juga membawa dokumen-dokumen yayasan. Rencana hari ini, Kamis tanggal 11 November Pak Yosef akan ke Polres Subang untuk mengambil dokumen yayasan karena dia sudah ditelepon Polres Subang soal dokumen yayasan tersebut, papar Rohman. Yosef sebagai pendiri harus bergerak untuk segera mengoperasionalkan yayasan, karena selain kegiatan belajar sudah dimulai, banyak juga murid di SMK di bawah naungan yayasan yang ingin pindah sekolah, sehingga perlu surat-surat keterangan dari pihak yayasan. Selain itu, Pak Yosef ingin mempertanggungjawabkan soalnya adanya dana BOS dana hiban untuk bangunan, paparnya. Yosef sebagai pendiri kemungkinan akan menunjuk kepala sekolah baru, karena kepala sekolah lama tidak aktif lagi setelah ada kasus ini. Selain itu, Yosef juga harus segera menunjuk bendahara baru pengganti almarhum Tuti Suhartini, agar proses penggajian para pegawai di yayasan bisa segera diselesaikan. Demikian pula posisi sekretaris yayasan yang dipegang Amel, akan digantikan oleh orang baru. Demikian pula ketua yayasan yang saat ini dipegang oleh Yoris akan digantikan orang baru. Sementara dikutip dari laman kemendikbud.go.id, Yayasan Bina Prestasi Nasional berlokasi di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Yayasan ini didirikan tanggal 7 Juli tahun 2008, dengan nomor pendirian Yayasan, 04 ASNOTI, 2009 dan nomor pengesahan PNLN, 152. Adapun nomor SK pengesahan Badan Hukum Menkumham, AHU 00111534. AH01.04, serta tanggal SK pengesahan Badan Hukum Menkumham pada tanggal 21 Agustus tahun 2015. Kepengurusan, Pimpinan Yayasan, Yoris Raja Amaluloh, SA Operator Yayasan Amalia Mustikaratu. Yayasan Bina Prestasi menaungi lembaga pendidikan SMP dan SMKS Nasional Serangpanjang di Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang. Yayasan Bina Prestasi Nasional yang berada di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe.